wabarakatuh. Kuliah kita kali ini saya akan bahas mengenai uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan keadaan atau perlakuan dari sampel independen. Uji ini berfungsi sebagai alternatif ANOVA satu arah, yaitu untuk rancangan acak lengkap. Jadi, jika pada ANOVA asumsi-asumsinya tidak dapat dipenuhi, maka uji Kruskal-Wallis bisa digunakan sebagai alternatif. Kemudian, uji Kruskal-Wallis merupakan perluasan dari uji Mann-Whitney untuk dua sampel independen. Uji ini digunakan untuk data yang berskala ukur minimal ordinal, di mana banyak sampel masing-masing populasi kemungkinan tidak sama. Pada uji ini, pengujiannya dilakukan dengan memberi peringkat pada data gabungan. Selanjutnya untuk statistik ujinya, uji Kruskal-Wallis dilambangkan dengan H, di mana statistik ujinya mengikuti distribusi chi-square. Terdapat dua rumus. Yang pertama, statistik uji tanpa skor atau ranking yang sama dengan rumusnya itu adalah sebagai berikut, di mana N-nya itu adalah banyaknya pengamatan dalam K sampel, kemudian K-nya itu adalah banyak kolom atau banyaknya populasi, dan RJ-nya itu adalah jumlah ranking dalam sampel ke J. Selanjutnya, untuk statistik uji dengan skor atau ranking yang sama, rumusnya adalah sebagai berikut. Pada rumus ini dilakukan penyesuaian dengan menambahkan faktor koreksi ini, di mana N-nya itu adalah banyaknya pengamatan dalam K sampel, kemudian K-nya itu adalah banyak kolom atau banyaknya populasi, RJ-nya itu adalah jumlah ranking dalam sampel ke J, dan T adalah banyaknya nilai pengamatan yang sama dalam sekelompok skor. Selanjutnya, untuk kriteria ujinya, tolak H0 jika H hitung lebih besar dari H tabel atau p-value kurang dari alfa. Nilai H tabel ini diperoleh dari tabel tergantung dari nilai N dan K-nya. Jika K sama dengan 3 dan NI-nya kurang dari 5, maka kita gunakan tabel Kruskal-Wallis pada lampiran D di buku Tiro atau lampiran O di buku Sigel. Sedangkan jika NI-nya lebih besar dari 5, maka kita gunakan tabel chi-square dengan derajat bebasnya itu adalah K-1. Selanjutnya, untuk contoh kasus, Coulson DKK melaporkan data tentang kadar kortisol dalam 3 kelompok pasien yang melahirkan pada usia kehamilan antara 38 dan 42 minggu. Pengamatan terhadap kelompok 1 dilakukan sebelum proses bedah sesar yang sengaja dipilih. Pengamatan terhadap kelompok 2 dilakukan pada proses bedah sesar terpaksa dipilih akibat proses normal tidak berhasil. Kemudian kelompok 3 terdiri atas pasien yang dapat melahirkan secara normal, namun ada yang memilih melahirkan dengan bedah sesar. Nah, kita ingin mengetahui apakah data ini menyediakan bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. Data pengamatan disajikan dalam tabel berikut. Langkah pertama, kita tentukan hipotesis statistiknya. Untuk H0, yaitu tidak terdapat perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. Dan H1-nya adalah terdapat perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. Kita tentukan nilai alfanya sebesar 5%. Selanjutnya, untuk statistik ujinya, dari data amatan yang kita punya, pertama kita gabungkan ketiga sampel. Ini adalah sampel pertama, kemudian ini sampel kelompok kedua, dan ini sampel kelompok ketiga. Dari data ini, kita akan urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita beri peringkat. Selanjutnya, kita akan jumlahkan peringkat sampel dari masing-masing populasi. Jadi untuk populasi pertama atau kelompok pertama, kita jumlahkan peringkatnya. Kemudian kelompok kedua kita jumlahkan peringkatnya, dan kelompok ketiga kita jumlahkan peringkatnya, sehingga kita peroleh jumlah peringkat dari masing-masing kelompok adalah ini. Untuk jumlah peringkat kelompok 1 sebesar 69, kemudian jumlah peringkat kelompok 2 sebesar 90, dan jumlah peringkat kelompok 3 sebesar 94. Nah, dari sini kita hitung statistik ujinya.
Untuk data yang ini kita hitung statistik uji tanpa skor atau tanpa ranking yang sama, karena di sini tidak ada nilai yang sama. Selanjutnya kita hitung statistik ujinya dan kita peroleh nilai H-nya itu sebesar 9,232. Selanjutnya, untuk kriteria uji, tolak H0 jika H hitung lebih besar dari H tabel atau p-value kurang dari alfa. Karena NI-nya itu lebih besar dari 5, maka kita gunakan tabel chi-square. Berdasarkan perhitungan, kita peroleh nilai H hitungnya sebesar 9,232. Kemudian untuk DB sama dengan 2 dan alfa 5%, maka kita peroleh nilai chi-square-nya itu sebesar 5,99. Dari sini kita lihat bahwa H hitungnya itu lebih besar dari chi-square tabel, maka kita tolak H0. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa rata-rata skor PRS sebelum terapi untuk kelompok yang telah pulih berbeda dengan kelompok yang belum pulih. Selanjutnya, untuk SPSS langkah-langkahnya adalah ini. Kita akan coba gunakan uji Kruskal-Wallis dengan SPSS untuk kasus yang tadi. Pertama kita akan kopikan datanya ke Excel seperti ini. Kemudian kita akan beri kode. Untuk kelompok pertama kita kodekan 1, kelompok 2, 2, dan kelompok 3, 3. Setelah itu kita akan buat dua variabel yang kita input ke SPSS. Ini data yang akan kita input ke SPSS. Kita copy. Kita masukkan data di data view. Selanjutnya kita masuk ke variabel view. Ini kita beri nama kadar, dan ini kemudian ini adalah kelompok. Kita gunakan desimalnya 0. Pada label kita ketik kadar kortisol dan kelompok. Values untuk kelompok kita definisikan 1 untuk kelompok 1, kelompok 2 dan 3. Oke. Untuk kelompok ini adalah data nominal. Kemudian selanjutnya kita klik analyze, non-parametric test, ke independent sample. Kita masukkan kadar kortisol ke test variable, kemudian kelompok di grouping variable, dan kita definisikan kelompoknya. Kita klik define rank, minimumnya adalah 1 dan maksimumnya adalah 3. Continue, kita klik Kruskal-Wallis, kemudian oke. Ini adalah hasil dari SPSS-nya. Dari hasil SPSS ini kita peroleh dua tabel. Yang pertama adalah tabel ranks. Ini menunjukkan rata-rata peringkat dari masing-masing kelompok. Kemudian untuk tes statistiknya kita peroleh nilai chi-square-nya itu sebesar 9,232 dan p-value-nya sebesar 0,010. Nilai-nilai ini yang akan kita bandingkan. Kita akan bandingkan nilai chi-square hitung ini dengan chi-square tabel dan p-value-nya dengan nilai alfa. Kita peroleh nilai chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel dan p-value lebih kecil daripada alfa. Hasil SPSS ini menunjukkan hasil yang sama dengan hasil perhitungan manual tadi. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa H0-nya kita tolak dan kesimpulannya adalah rata-rata skor PRS sebelum terapi untuk kelompok yang telah pulih berbeda dengan kelompok yang belum pulih. Oke, sekian kuliah kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.